Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak, siswa-siswa Bapak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua dan juga selalu diberikan kemudahan dan juga kesehatan. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, namun sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya jikalau kita terlebih dahulu berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Setelah membaca doa, Bapak akan mengabsen siswa-siswa Bapak terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Baiklah, nampaknya hadir semua, alhamdulillah. Nah, anak-anak kan, selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, siswa-siswa Bapak kan mungkin tentunya ada yang punya kebun di rumah ataupun di sekolahan kita itu banyak sekali makhluk hidup dan juga benda mati. Nah, dapatkah siswa-siswa Bapak menyebutkan contoh dari makhluk hidup yang terdapat di lingkungan sekitar siswa-siswa Bapak? Ya, dan tahukah anak-anak Bapak tentang ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Nah, jadi Bapak akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama, ciri dari makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan juga memerlukan minuman. Selain membutuhkan makanan, juga makhluk hidup memerlukan minuman. Hewan, baik hewan ataupun manusia, itu membutuhkan makanan dan juga minuman untuk mempertahankan hidupnya. Makhluk hidup yang tidak makan berhari-hari itu dapat mati, dan juga hewan peliharaan atau hewan lainnya juga yang tidak diberi makanan akan menjadi lemah sehingga akhirnya mati juga. Nah, jadi manusia dan tumbuhan juga ini memerlukan makanan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Nah, ini berbeda dengan manusia dan juga hewan. Tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri. Tumbuhan dapat menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Tumbuhan ini juga menyerap menggunakan akarnya. Manusia membutuhkan makanan dan minuman itu setiap hari. Jadi setiap hari itu manusia dan juga hewan itu memerlukan makanan dan juga minuman. Jikalau tidak memerlukan makanan dan minuman, manusia dan hewan itu bisa menjadi lemah, yang mana nantinya akan menjadi mati. Jadi makhluk hidup itu memerlukan makanan untuk mempertahankan hidupnya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham tadi dari ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu memerlukan makanan dan juga membutuhkan minuman? Seperti anak-anak tentunya, apakah pagi tadi ada yang sarapan? Pastinya sarapan semua, karena untuk memulai hari yang baik itu kita perlu sarapan, dan itu namanya makan. Nah, ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu berkembang biak.
Jadi ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya itu berkembang biak. Contoh seperti ayam berkembang biak dengan cara bertelur, burung juga dengan cara bertelur. Makhluk hidup berkembang biak itu untuk melestarikan keturunannya. Berkembang biak itu berarti menghasilkan keturunan hewan, baik hewan maupun manusia. Berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan juga beranak itu seperti kucing, kambing, sapi, dan gajah, dan masih banyak contoh hewan lainnya yang berkembang biak dengan cara bertelur maupun beranak. Berkembang biakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan cara alami maupun buatan. Berkembang biakan secara alami misalnya melalui tunas contoh pada tumbuhan pisang. Selain itu pertumbuhan secara alami juga dapat dilakukan melalui biji-bijian. Nah, selain itu juga dari pohon mangga, rambutan, dan jeruk itu perkembang biakannya dapat dibuat secara buatan dengan tangan manusia, itu dengan cangkok dan juga stek. Bagaimana anak tentang perkembang biakan tadi? Apakah anak-anak sudah paham? Adakah yang bisa menyebutkan di sini hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Benar sekali, pintar kamu. Selanjutnya ciri dari makhluk hidup itu yaitu hidup tumbuh. Nah, apa sih hidup tumbuh itu? Makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Contoh seperti anak-anak kan dulu siswa-siswa Bapak tentunya lahir dari seorang bayi, lanjut lagi hidup, bertambah, umurnya bertambah dan tambah besar tentunya. Nah, begitu juga makhluk itu hidup tumbuh, itu dari ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Contoh, biji kacang hijau dapat tumbuh menjadi kecambah. Kecambah memiliki akar dan daun, dan manusia juga tumbuh, yaitu dari bayi hingga jadi dewasa. Ciri-ciri pertumbuhan manusia itu adalah bertambahnya tinggi badan dan juga berat badan. Coba bandingkan tinggi badanmu dengan adikmu, adik-adik siswa-siswa Bapak atau kakakmu itu. Bandingkan pula tinggimu sekarang dan juga 5 tahun yang lalu atau 5 tahun yang akan datang. Pasti itu berbeda karena mengalami perkembangan. Begitu pula dengan pertumbuhan hewan. Hewan tumbuh semakin tinggi dan juga semakin besar. Lama-kelamaan hewan akan menyerupai induknya. Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Semakin lama tumbuhan itu, maka batangnya itu semakin membesar, daunnya rimbun dan juga akarnya kuat. Selanjutnya yaitu ciri makhluk hidup itu bernafas. Nah, tentunya anak-anak semua di sini kan bernafas semua. Kenapa jadi bernapas? Nah, jadi makhluk hidup itu memerlukan udara untuk bernapas. Saat bernapas itu manusia menghirup oksigen. Oksigen itu terkandung dalam udara. Manusia akan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Manusia juga dapat bertahan hidup meskipun tidak makan sehari, akan tetapi manusia tidak dapat bertahan hidup meskipun manusia tidak dapat hidup tanpa bernafas. Nah, tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga bernafas. Semua makhluk hidup mempunyai alat untuk bernafas. Tumbuhan bernafas itu melalui pori-pori di permukaan daun. Pori-pori ini disebut mulut daun atau stomata. Nah, jadi tumbuhan ini bernapas melalui pori-pori daun. Sedangkan hewan dapat bernapas dengan paru-paru dan insang. Sebagian besar hewan laut itu bernapas dengan insang. Contoh seperti ikan. Namun ada juga hewan laut yang bernafas dengan paru-paru, yaitu misalnya ikan paus, ikan lumba-lumba. Ada juga yang bernapas dengan kulit seperti cacing tanah, dan juga katak. Selain dengan paru-paru, katak dewasa juga bernapas dengan kulit. Ada yang tahu kecebong? Nah, kecebong itu anak katak, itu bernapas dengan insang.
Selanjutnya, ciri-ciri dari makhluk hidup itu bergerak. Nah, jikalau tidak bergerak maka makhluk hidup itu bisa dikatakan mati atau jadi tidak termasuk dalam ciri makhluk hidup kalau tidak bergerak. Seperti burung bergerak dengan sayapnya untuk terbang, ikan bergerak dengan siripnya, dan masih banyak hewan-hewan lainnya lagi yang bergerak menggunakan kakinya maupun sayap ataupun sirip. Sedangkan manusia bergerak itu menggunakan kaki dengan cara berjalan, berlari, bergerak. Nah, sedangkan tumbuhan juga ini bergerak, yaitu bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Namun tumbuhan tidak dapat berpindah tempat, berbeda dengan hewan dan juga manusia yang dapat bergerak berpindah tempat. Nah, selanjutnya ciri dari makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Seperti contohnya tumbuhan putri malu itu akan menutup daunnya jika bersentuhan. Beberapa hewan juga peka terhadap sentuhan seperti bekicot atau siput. Nah, itu akan memasukkan kepalanya jika kena sentuhan. Manusia juga akan peka terhadap rangsangan. Nah, jadi manusia memiliki tubuh yang peka terhadap rangsang. Misal seperti mata peka terhadap rangsang cahaya. Jikalau mata melihat cahaya itu otomatis akan silau dan otomatis menutup, menghindari dari cahaya tersebut. Telinga juga peka terhadap rangsang suara. Apabila suara yang terlalu nyaring itu pasti kita akan menutup telinga. Nah, makhluk hidup membutuhkan udara untuk bernapas. Makhluk hidup juga membutuhkan air dan makanan. Selain itu, makhluk hidup juga membutuhkan tempat untuk hidup jika kekurangan air. Tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan subur, bahkan tumbuhan dapat mati jika kekurangan air. Manusia juga akan merasa jadi lemas jikalau tidak ada air. Bayi yang terkena diare akan kekurangan cairan dalam tubuhnya. Jika berlangsung terus-menerus maka itu akan membuat bayi itu meninggal, tumbuhan itu mati, hewan juga akan mati. Jika kekurangan sebagai tempat tinggal, rumah juga melindungi dari cuaca dingin dan panas. Tumbuhan membutuhkan tempat yang cocok agar dapat tumbuh subur. Nah, itu tadi beberapa ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, semoga dari penjelasan Bapak pada hari ini bisa membuat siswa-siswa Bapak paham semua tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, jadi ciri-ciri makhluk hidup itu tadi ada 6. Yang pertama, makhluk hidup itu memerlukan makanan dan juga minuman. Yang kedua, makhluk hidup dapat berkembang biak. Selanjutnya, makhluk itu hidup tumbuh menjadi besar dari kecil. Makhluk hidup bernafas. Makhluk hidup juga itu bergerak. Makhluk hidup itu juga peka terhadap rangsangan. Mungkin karena waktunya sudah hampir habis, Bapak harap siswa-siswa Bapak mampu untuk menjelaskan kembali di pertemuan berikutnya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Untuk sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Setelah itu, Bapak harap siswa-siswa Bapak membaca kembali tentang materi kita hari ini. Kemudian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.